Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid, asli Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Saya adalah salah satu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berada di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, yang setelah selesai menamatkan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, saya ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk membina umat serta membentengi akidah umat di lereng Gunung Merapi. Tepatnya adalah di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Yang keberadaan saya di sini pada awalnya ditugaskan oleh Dewan Dakwah adalah setahun lamanya. Namun dengan berjalannya waktu, tidak terasa setahun itu berlalu. Dan saya merasa umat masih butuh bimbingan dan masih butuh pembinaan. Di samping begitu banyak sekali upaya-upaya dari sebuah agama ingin memurtadkan umat di lereng Gunung Merapi ini. Maka setelah berjalan setahun, saya pun berpikir, siapa yang ingin berdakwah di sini? Siapa yang ingin melanjutkan dakwah di sini? Atau siapa yang ingin membina atau membentengi akidah umat di lereng Gunung Merapi ini? Sebenarnya perjalanan setahun itu ada suatu ketika ada kejenuhan, dalam artian ingin cepat-cepat kembali. Saya ingin, misalkan di perkotaan itu, saya ingin punya impian yang mungkin sebagian besar orang juga seperti itu tatkala di kota besar. Tapi niat itu, saya berpikir kalau saya di perkotaan, yang kalau kita bicara tentang permasalahan, misalkan materi, tentu lebih menjanjikan, ya. Lebih menjanjikan dibandingkan di pedalaman atau di lereng Gunung Merapi ini. Saya berpikir kalau saya kembali ke Jakarta, tentu kalau dari segi ekonomi mungkin lebih menjanjikan dibandingkan di sini. Apalagi kalau ukurannya di perkotaan atau khususnya Jakarta. Terkadang kalau kita hitung-hitung materi, satu kali ceramah, satu kali khutbah misalkan, ya bisa minimal sekarang ini adalah 200.000 gitu. Tapi kalau di sini dapatnya adalah 2M setiap sekali ceramah, yaitu matur nuwun mas gitu. Jawabnya ya terima kasih mas gitu. Jadi cuman 2M, matur nuwun mas. Ya tapi alhamdulillah kalau kita berpikir dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, in tansyurullah yansyurkum, jika kalian menolong agamaku maka pasti kalian akan aku tolong. Dan terlepas setelah saya berpikir dan merenungi bahwa kebahagiaan itu bukanlah letaknya pada harta, bukannya mempunyai pangkat dan jabatan, tetapi kebahagiaan itu adalah letaknya pada hati, yaitunya ketenangan jiwa. Maka bismillah, waktu itu saya bicara ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya bersedia untuk ditempatkan atau untuk melanjutkan tugas dakwah di lereng Gunung Merapi.
untuk membentengi atau membina akidah umat, membina umat dan membentengi akidah umat di lereng Gunung Merapi, di mana yang semakin hari semakin besar sekali ujiannya, terlebih ujian akidah untuk umat di lereng Gunung Merapi. Seperti pendangkalan akidah yang kita kenal adalah banyaknya pemurtatan. Maka alhamdulillah tatkala saya sampaikan ke Dewan Dakwah, alhamdulillah Dewan Dakwah pun sangat setuju. Dan terlepas dari itu, subhanallah, Allah pun juga memberikan jalan yang lain atau memberikan sebuah jalan yang menurut saya tidak saya pikirkan sebelumnya, yaitu qadarullah saya didekatkan atau diberikan jodoh di lereng Gunung Merapi ini. Akhirnya alhamdulillah saya pun atas izin Allah mempersunting gadis Merapi yang insya Allah ini bisa lebih menguatkan tekad saya untuk berdakwah di lereng Gunung Merapi ini. Jadi di antara kegiatan-kegiatan keadaan-keadaan saya di Merapi ini, pada dasarnya tentu setiap gerakan atau setiap dakwah tentu tidak selalu berjalan mulus, tentu ada kendala, tentu ada hambatan yang itu sudah menjadi sunatullah. Karena kenapa? Rasulullah SAW saja yang telah dibimbing oleh wahyu mempunyai hambatan, mempunyai tantangan. Apalagi saya yang ilmunya seberapa atau jauh sekali dari mungkin dari para ulama atau dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya tentu banyak juga ujian dalam dakwah itu. Di antaranya ujian dakwah itu ya terutama kalau diri saya sendiri adalah untuk di masyarakat adalah masalah bahasa pertama misalkan. Ini juga perlu saya juga menurut awalnya di hambatan, walaupun sekarang ada mulai sedikit-sedikit saya mengerti bahasa ini. Yang kedua hambatannya adalah ya tadi bersinggungan dengan agama-agama lain yang ingin atau yang berusaha ingin memurtadkan umat di lereng Gunung Merapi ini, yang kalau kita sadari semua bahwa mereka itu mempunyai fasilitas yang cukup, tidak seperti yang ada pada saya gitu. Mereka punya banyak dana, fasilitas mencukupi, atau bahkan pada misionaris yang mereka kirim ke sini mempunyai kecukupan atau mempunyai kehidupan yang sudah terjamin lah, terkadang seperti itu. Ya, tapi walaupun seperti itu saya tidak boleh patah semangat. Insya Allah tatkala kita berusaha untuk menjaga agama Allah ini atau menyelamatkan umat dari pemurtatan dan lain sebagainya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, insyaallah Allah akan senantiasa membantu. Kita cuma punya satu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang misionaris dalam dakwah mereka terhadap umat, yaitu kita mengajak mereka kepada yang hak. Kedua, kita harus mengajak mereka itu dengan hati yang mungkin tidak dimiliki oleh misionaris itu. Kemudian dalam gerakan-gerakan dakwah, strategi dakwah yang saya lakukan di sini, khususnya di lereng Gunung Merapi, adapun misalkan
saya ingin berusaha dalam bentuk gerakan dakwah atau metode dakwah yang saya lakukan di sini adalah supaya dakwah itu dikemas lebih menarik. Saya pernah meminta ke salah seorang tokoh lah, bisa dituakan di Dewan Dakwah, agar saya difasilitasi LCD, ya, difasilitasi LCD agar dakwah itu lebih dikemas, lebih menarik. Jadi masyarakat ada yang dilihat, ada yang ditonton. Nah, di situ kita tayangkan video, kita tayangkan film-film yang bernuansa Islam. Nah, di situ kita masukkan dakwah di situ. Tapi qadarullah, sudah beberapa bulan ini kegiatan yang seperti itu terhenti karena barangkali sering dipakai gitu. Sekarang itu rusak dan ternyata tatkala diberikan kepada yang ahlinya, ingin diservis, ternyata harus ada satu alat yang harus diganti, yang biayanya itu hampir 2 jutaan gitu. Hampir 2 jutaan. Ya, sekarang dakwahnya ya seperti biasa, ya seperti ceramah biasa jadinya, yang ya harus apa adanya, akhirnya apa adanya, ya seperti ini yang terjadi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melakukan kegiatan atau gerakan dakwah yang sebagian masyarakat tatkala kita dakwah dengan metode itu lebih menarik, dan masyarakat lebih banyak yang mau datang ke masjid. Dengan tatkala kita sampaikan ada pengajian yang nanti kita putarkan video itu, mereka antusias sekali untuk datang ke masjid. Nah, disitulah pelan-pelan kita memasukkan ilmu-ilmu agama kepada mereka, sehingga mereka bisa apa yang kita targetkan bisa tercapai. Kemudian juga karena medan dakwah di lereng Gunung Merapi ini cukup susah dan cukup sulit dijangkau, ya, atau maksudnya adalah daerah-daerah binaan kita itu cukup sulit dijangkau. Adapun kendala-kendala yang lain, di mana mungkin kita semua menyadarilah, yang namanya lereng Merapi, tentu daerahnya ada suramnya, ada gelombang-gelombangnya lah, atau intinya lebih saya katakan sangat sulit untuk dijangkau tempat binaan-binaan kita itu. Memang ada dari Dewan Dakwah menitipkan kita sebuah motor gitu, yang ya motornya ya ala kadarnya gitu, motornya ala kadarnya daripada nggak ada gitu. Yang sekarang pun sudah mulai, intinya sudah banyak modalnya gitu, benerin ininya, benerin ininya. Ya akhirnya terkadang tatkala pulang ngisi kajian, ya terkadang bisa rusak di tengah jalan, bisa ya macam-macam lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik, dan sehingga dakwah kita bisa lebih mudah dijangkau. Dan alhamdulillah binaan kita sekarang dengan dibersamai oleh teman-teman atau dai-dai setempat di sini, alhamdulillah banyak yang menerima, yang sekarang kalau dihitung-hitung dengan kita bekerja sama dengan dai-dai setempat, sudah ada lebih kurang 40-an lebih titik binaan kita, ya. Yang tentu di situ saya bilang tadi,
jaraknya tidak dekat-dekat, medannya tidak semudah yang kita bayangkan atau seperti di kota-kota, semuanya aspal, terus jalannya bagus dan sebagainya. Ya tadi karena begitu banyaknya binaan yang kalau sekiranya fasilitas yang terkadang misalkan ala kadarnya, saya khawatir juga hasilnya pun juga ala kadarnya gitu. Hasilnya pun juga ala kadarnya. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, saya yakin Allah mengerti kebutuhan saya dan Allah itu lebih mengerti kebutuhan kita daripada kita sendiri gitu. Dan kebutuhan dakwah, saya yakin Allah tidak melupakan ini. Insyaallah saya yakin dari siapapun lah atau dari tangan siapapun lah, subhanallah, insyaallah akan ada yang bisa membantu untuk lancarnya dakwah di lereng Gunung Merapi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu alumni dari Ma'had Baitul Quran Ad-Dirasah Al-Islamiyah di Tahfidzil Quran yang bertempat di Wonogiri. Alhamdulillah saya belajar di Ma'had tersebut, di Ma'had Baitul Quran selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu saya ditugaskan ya dari pihak Baitul Quran, yaitu di komplek Rumah Sakit Amal Sehat. Alhamdulillah mulai tahun 2010 kami ditugaskan di daerah komplek yaitu Rumah Sakit Amal Sehat. Kemudian dengan program pembebasan buta huruf Al-Quran, alhamdulillah ya, saya di sini menggunakan metode cepat baca Al-Quran. Dari 0 bisa baca Al-Quran dalam waktu 7 jam. Kemudian ya, alhamdulillah pada saat itu diminta oleh Rumah Sakit Amal Sehat untuk membebaskan karyawan dari buta huruf Al-Quran. Saat itu sejumlah karyawan, 34 karyawan yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian dalam waktu 7 hari dengan rincian 1 hari 1 jam, alhamdulillah mereka bisa membaca Al-Quran ya, walaupun ya menurut orang bacaannya belum baik, akan tetapi mereka sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian dari tahun 2010 hingga sekarang, alhamdulillah dari berbagai penjuru di daerah Rumah Sakit Amal Sehat yang bertempat di Desa Slogohimo, khususnya Dusun Ngerjopuro ini, dari berbagai pihak ya, dari dalam kota ataupun luar kota, mereka menimba ilmu di sini. Dan alhamdulillah kami dirikan sebuah yayasan Geria Al-Quran, yang mana tempat untuk mereka belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah hingga kini yang terdaftar yaitu di yayasan kami atau di Geria Al-Quran ya, kurang lebih hampir 1000 orang ya, untuk bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi ya, di balik mereka itu bisa membaca Al-Quran di sini, ada beberapa kendala yang mungkin ya di dalam kami berdakwah di sini ya, kurangnya SDM ya, sumber daya mengajar di sini atau ustadznya. Akan tetapi alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa lulusan dari Ma'had Baitul Quran, sehingga masalah tersebut ya sedikit demi sedikit bisa terkurangi walaupun belum maksimal. Alhamdulillah di sini banyak yaitu program-program yang kami jalankan, mulai dari TPA yang awal mulanya sebelum kami diterjunkan di yaitu masjid ini atau Masjid Al-Muttaqin di komplek Rumah Sakit Amal Sehat. Sebelumnya TPA 1 tahun hanya sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah dengan kedatangan kami saat ini yang awal mulanya ya kami rintis hanya 5 anak, 5 santri, saat ini mencapai 50 lebih
ya santri TPA yang dibina sampai saat ini. Kemudian berbagai rangkaian program yang kami jalankan dari program Bebas Buta Huruful Al-Quran, alhamdulillah juga ada, yaitu pesantren masyarakat yang kami bina di daerah masjid-masjid sekitar komplek Rumah Sakit Amal Sehat. Ada beberapa masjid yang kami bina dan alhamdulillah ya, pusatnya adalah di Masjid Al-Mutakin ini. Kemudian untuk kegiatannya bisa dikatakan full 1 minggu ya. 1 minggu full dari sore, pagi, dari pagi ba'da subuh, kemudian ba'da asar, kemudian ba'da maghrib dan ba'da isya, semuanya ada kegiatan. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Mutakin, komplek Rumah Sakit Amal Sehat yang bertempat di Dusun Ngerjopuro atau Desa Slogohimo, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni pertama dari pesantren Baitul Quran Wonogiri yang dibina langsung oleh Dewan Dakwah Islamiyah, yang alhamdulillah saya ditugaskan di daerah Wonogiri yang termasuk daerah pedesaan, yaitu di Pondok Pesantren Kuliatul Mu'allimin Baitul Quran Desa Made, Slogohimo, Wonogiri, yang alhamdulillah juga di samping membina di pondok pesantren juga kita harus membina di masyarakat, terutama daerah Slogohimo, yang saat sekarang ini kita juga membina di daerah Tuwon, yang di situ didirikan sebuah masjid dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, tatkala kita didatangi teman yang punya giroh dakwahnya tinggi, kemudian ikut membantu, itu sebuah kesukaan bagi kita ya. Kemudian di sisi lain ya, kita dakwahnya bisa diterima, itu senang sekali ya. Mereka bisa melakukan sebagaimana yang kita dakwahkan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau dukanya ya apabila dakwahnya ditolak ya, kemudian masyarakat tidak senang ya, sampai kita dulu diusir kan gitu ya, diusir disebabkan fikrohnya mungkin yang belum sampai kepada mereka. Terus apabila kita membina ya umat ya, terutama mengkader para calon-calon dai di masa depan itu ya, dengan fasilitas yang amat pas-pasan ya, yang waktu itu juga datang seorang dosen dari STAIN ya, bertanya kepada saya, ini tempat belajarnya di mana Ustadz? Saya jawab di masjid ini ya. Kemudian untuk makannya juga di masjid ini ya. Wah, ini seperti Masjid Kuba ya, bahkan kita katakan hampir seperti hewan ya. Cuman bedanya kalau hewan itu makannya di situ, kencing juga di situ ya. Tapi kita alhamdulillah makan dan belajar di situ ya. Tapi kita sudah punya tempat untuk kencing sendiri kan gitu ya. Jadi harapan kita adalah supaya Dewan Dakwah ya yang menugaskan kita ini bisa turun ke bawah, jangan hanya membangunkan masjid ya, akan tapi juga syukur-syukur bisa diberikan sarana dan prasarana. Di antaranya berupa gedung untuk belajar dan tidur. Itu saja saya kira sudah senang sekali. Untuk menyediai di daerah sini kesusahannya adalah mungkin ya tempat yang jauh ya, yang licin seperti ini ya, sehingga kadang kita harus tempuh dengan jalan kaki ya, disebabkan karena belum punya kendaraan yang memadai ya. Ya, kita coba untuk mencari para muhsinin, akan tapi sampai detik ini juga belum kita dapatkan ya. Jadi saya mengharapkan ada kendaraan yang layak ya. Jadi harapan kita syukur-syukur bisa diberikan bantuan kendaraan operasional dakwah ya, untuk medan seperti ini ya yang agak tinggi gitu ya, yang tidak meleset-meleset lah istilahnya begitu. Dulu sekitar tahun 2004 ya, sebenarnya saya tidak nakal ya,
cuman hanya salah gaul saja gitu kan. Jadi ikut temen-temennya lah gitu kan. Nah akhirnya sampai yang namanya tawuran dan lain sebagainya itu ya banyak saya lakukan ya. Mukuli orang itu hal biasa ya, merokok ya, bahkan ya pernah, cuman tidak sering, itu juga pernah menenggak minuman keras ya. Ternyata kalau kita sadari bahwasanya kedoliman yang kita lakukan itu akan mempersusah diri kita ya. Tatkala waktu saya masih nakal ya, itu sampai mana-mana saya tidak pernah ya mendapatkan penghidupan yang layak. Sekali lagi ya, sampai saya ke Jakarta ya, waktu itu jadi buruh manggul beras ya, tidak kerasan ya. Kemudian saya pergi ke Jogja, di sana saya ikut buruh nebang tebu ya di daerah Bantul waktu itu ya. Nah, itu ternyata sebenarnya adalah kedoliman kita yang kita lakukan ya, secara tidak sadar kan begitu ya. Alhamdulillah ketika saya sudah jadi dai, meskipun ya kalau dipandang dari kelayakan hidup yang pas-pasan gitu ya, akan tapi saya memiliki hati yang senang gitu ya, karena bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu itu saya bulan Ramadan ya, itu tahun 2007 anak salah itu ya. Saya bertemu dengan seorang ustadz ya, yang beliau bisa memotivasi saya supaya bisa menjadi orang baik ya. Waktu saya ikut iktikaf ya, kemudian di situ saya diberikan pembinaan, akhirnya oh ternyata jadi orang baik itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Alhamdulillah sampai detik ini saya sangat amat senang ya berprofesi sebagai seorang dai ya, karena disemangati dengan sebuah ayat ya yang terdapat dalam surat Fusilat, yaitu waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih baik ya daripada seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia beramal soleh dan dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah 2 tahun di pondok pesantren saya menyelesaikan setoran ya, setoran hafalan 30 juz ya, di bawah binaan ustaz yang dikirim oleh Dewan Dakwah ya, di pondok pesantren Baitul Quran Wonogiri, yaitu pondok pesantren binaan Dewan Dakwah. Alhamdulillah waktu itu yang menugaskan saya Ustadz Rosid Ridho ya, beliau sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah Wonogiri ya. Jadi saya tidak boleh pulang, harus mengabdi dulu di daerah Wonogiri. Akhirnya ditempatkan di Desa Made ya, pondok pesantren Kuliatul Mu'alimin Baitul Quran Slokoimo Wonogiri. Sebenarnya sebelum saya jadi seorang dai ya, saya pernah dijodohkan oleh bapak saya ya dengan anak seorang petani ya, karena saya berasal dari keluarga yang tidak punya ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya bukan menolak ya, memang saya pengen mencari ketenangan hati ya, bagaimana caranya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu saya mengikuti seminar dakwah di Vanderwits ya, di daerah Kebumen ya, yang waktu itu saya sebenarnya setelah pulang dari dari pelatihan dai itu saya dapat tantangan yang begitu berat, yaitu suruh memilih di antara 2 pilihan ya. Yang pertama saya diberikan pilihan untuk jadi TKI di Malaysia ya, yang kedua saya harus juga menuntut ilmu ya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang ustadz pimpinan Dewan Dakwah Temanggung gitu ya. Bagaimana Ustadz, kira-kira saya lebih baik untuk pergi ke Malaysia untuk mencukupi kebutuhan saya dan juga kebutuhan orang tua, ataukah saya harus pergi untuk menuntut ilmu? Kata beliau, sedikit saya kutip ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang yang mencari ilmu untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dalam keadaan kelaparan. Kurang lebih begitu. Itu diantara buah dakwah yang kami dapatkan adalah, yaitu diantaranya saya bisa menikah dengan seorang yang lulusannya lebih tinggi dari saya ya, karena waktu itu saya cuma lulus SMA kemudian melanjutkan ke Baitul Quran Wonogiri ya, yang mungkin setara dengan D2 ya. Kemudian saya dijodohkan oleh pembina saya juga dari Dewan Dakwah dengan seorang bidadari dunia ya, yaitu
Bidan Nur Dwi Sri Mulyanawati yang aslinya dari Lampung Timur ya. Kemudian tugas di daerah Wonogiri. Harapan pribadi saya adalah ya bagaimana ya saya ini bisa berdakwah dengan cara sarana yang bisa memadai ya. Jadi tidak terlalu susah untuk menempuh medan yang seperti ini, seperti di Desa Tuwon yang seperti ini ya. Kemudian harapan untuk umat adalah saya menginginkan bantuan ya buat anak didik saya, yaitu di Pondok Pesantren Qudhatul Mu'allimin yang kita bina setingkat SLTA, agar bisa diberikan sarana dan prasarana yang memadai ya, tidak hanya berupa satu masjid saja ya. Jadi kita harapannya adalah bisa diberikan gedung ya, juga ruang belajar yang representatif.